Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lika Anjani dengan NIM 3050200063 dari Fakultas Agama Islam Prodi S1 Hukum Keluarga Ahwalus Syahsiah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas ujian akhir semester genap dengan bertemakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Melani Arsanti MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di negara karena merupakan salah satu ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bersumber dari hal ini, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa, yakni berarti kedudukan yang dimiliki lebih tinggi daripada bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia semakin kokoh kedudukannya sebagai bahasa negara setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun bunyi pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tentu kita sangat bersyukur memiliki bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa negara sekaligus persatuan. Sebelum itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap suku bangsa yang begitu menjunjung tinggi nilai adat dan bahasa daerahnya masing-masing disatukan dan disamakan derajatnya dalam sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, dan memandang akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka setiap suku bangsa di Indonesia bersedia menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, fungsi dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa ibu yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi yang tidak bisa bahasa daerah. Seiring perkembangannya zaman, sebagian besar warga negara Indonesia melakukan transmigrasi atau pindah dari daerah dia berasal ke daerah lain di Indonesia. Sehingga disinilah peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar suku bangsa dan berbeda-beda agar mereka tetap saling berinteraksi. Kenyataan penggunaan bahasa Indonesia ini dilihat dari kesantunan berbahasa. Dalam penggunaan bahasa Indonesia pada generasi muda, memang sekarang kita mendapat tantangan dari perkembangan bahasa gaul dan juga bahasa alay. Oleh karena itu, dalam kenyataan sikap positif, penutur bahasa Indonesia usia muda mulai mengalami penurunan. Masalah kesatuan dan ketidaksantunan dalam berbahasa menjadi sorotan. Sekalipun sudah banyak diajarkan teori kesantunan dari berbagai pakar linguistik dunia seperti Robin Telakov, Penelope Brown, dan Stephen C. Levinson, tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa generasi muda akan langsung bersikap sopan dan santun dalam berbahasa. Kesantunan dalam berbahasa setelah bisa digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar wajib diajarkan pada generasi muda agar budaya ketimuran tetap terjaga. Tantangan bahasa Indonesia dewasa ini. Perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia dewasa ini mendapat tantangan yang luar biasa dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, buku-buku kuliah bersumber yang dari luar negeri ditulis dalam bahasa asing. Beberapa perusahaan swasta dalam negeri dan luar negeri mensyaratkan harus bisa bahasa asing untuk bekerja. Kuliah keluar negeri harus bisa bahasa asing dengan skor 12. Terlebih kebijakan dikti bagi dosen untuk bisa mencapai jabatan fungsional profesor atau guru besar sekarang di Indonesia harus ada tulisan artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional berbahasa PBB. Tentu hal ini akan memperlemah posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan dan bahasa karya ilmiah di Indonesia. Tentu saja kebijakan pemerintah tersebut harus disikapi dengan bijaksana, yaitu dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam berkomunikasi antar suku.
Peluang bahasa Indonesia dalam kerangka pengembangan dan pembinaan bahasa. Pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai macam lomba seperti lomba pidato, lomba menulis teks pidato, lomba menulis dan membaca puisi, lomba menulis dan membaca cerpen, lomba menulis novel, lomba menulis esai dan kritik sastra, lomba penulisan karya ilmiah remaja dan mahasiswa. Hal ini perlu digencarkan untuk melatih dan memotivasi generasi muda agar terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda memang perlu ditingkatkan dan perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Tanggung jawab mengembangkan dan membina bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya memelihara, menjaga, mengembangkan, dan membina bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus dimulai dari diri kita. Penanaman atau pengajaran bahasa Indonesia sejak dini, baik dalam keluarga maupun PAUD, perlu terus dikembangkan dan dibina agar generasi muda Indonesia ke depan tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian, itulah pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.